1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Wayudi dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sistem informasi pendaftaran pasien. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arya. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah gabungan terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber data alam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Pendaftaran pasien merupakan tahap awal yang dikerjakan seseorang yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Proses ini akan menghasilkan nomor antrian yang nantinya diberikan kepada pasien untuk mengetahui urutan pemeriksaan pada sebuah klinik atau tempat pemeriksaan kesehatan lainnya. Next. Komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi ada 5. Yang pertama manusia, hardware, software, data, dan jaringan. Kelima komponen tersebut memainkan peranan yang sangat penting dalam suatu sistem informasi. Namun dalam kenyataannya, tidak semua sistem informasi mencakup kelima komponen tersebut. Misalnya sistem informasi pribadi yang tidak mencakup jaringan telekomunikasi. Lanjut. Sumber daya manusia dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem informasi. Sumber daya manusia dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu pengguna akhir atau end user dan pakar sistem informasi. Sumber daya hardware adalah semua peralatan yang digunakan dalam pemrosesan informasi. Tidak hanya sebatas komputer saja, yang melainkan semua media data seperti lembaran kertas dan disk magnetik atau optikal. Sumber daya software adalah semua rangkaian perintah atau instruksi yang digunakan untuk memproses informasi. Tidak hanya sebuah program saja, tapi juga beberapa prosedur. Sumber daya data bukan hanya sekedar bahan baku untuk memasukkan sebuah sistem informasi, melainkan sebagai dasar membentuk sumber daya organisasi data dapat membentuk teks, gambar, dan video. Sumber daya jaringan merupakan media komunikasi yang menghubungkan komputer, pemroses komunikasi, dan peralatan lainnya, serta dikendalikan melalui software. Lanjut. Pengertian pelayanan. Pelayanan merupakan sebuah proses yang dimana terdapat serangkaian aktivitas yang biasa terjadi interaksi antara karyawan, pelanggan, fisik atau barang, jasa, dan sumber daya lainnya. Lanjut. Tools pembuatan sistem. Tools pembuatan sistem ada 2. Yang pertama ada UML, Unified Modeling Language. Adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik untuk memvisualisasikan, memspesifikasikan, membangun, mendokumentasikan dan dari sebuah sistem pengembang software berbasis object oriented. Beberapa jenis diagram UML. Ada use case diagram, activity diagram, komponen diagram. Yang kedua ada IRD, Entity Relationship Diagram. Adalah metode konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpangan dalam DFD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Ada 3 simbol yang digunakan, yaitu entity atau entitas, atribut atau atribut, yang ketiga ada relationship atau relasi atau hubungan antar entitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Baik, Rizka, boleh dibacakan? Terima kasih. Di sini ada bahasa pemrograman, ada PHP, yaitu Personal Home Page adalah script language bahasa script yang dapat disisipkan ke dalam HTML. PHP biasa digunakan untuk membuat website dinamis. Ada MySQL, yaitu My Structure Language digunakan untuk mengelola database menggunakan bahasa SQL. Dan Micromedia Dreamweaver 8 adalah sebuah perangkat lunak untuk mendesain dan membuat halaman web. Untuk mempermudah pengodingan dan mendesain halaman web yang kita butuhkan. Ada XMPP adalah aplikasi tools untuk menyediakan paket lunak yang berisi konfigurasi web server, PHP, MySQL untuk membantu dalam proses pembuatan aplikasi web sehingga mempermudah kita dalam membuat program web. Terkait sistem informasi pendaftaran pasien berbasis web menggunakan metode waterfall.
Terdapat banyak penelitian yang terkait dengan web service yang telah dilakukan penelitian tentang pemanfaatan web service sebagai integrasi data Puskesmas Depok. 1. Hal penelitian ini adalah membangun web service menggunakan metode simple object access protokol untuk memberikan solusi integrasi data dari Puskesmas Depok 1. Puskesmas ini tiap harinya melayani puluhan pasien yang datang. Saat ini sistem pengolahan data pasien masih dikerjakan secara manual atau belum memanfaatkan sistem informasi. Karena masih menggunakan sistem manual, maka terdapat beberapa masalah dalam pengolahan data. Adanya kemajuan teknologi komputer sekarang ini diberikan beberapa alternatif dalam mengelola informasi. Salah satunya yaitu dalam menggunakan informasi berbasis web. Rancangan sistem ini diharapkan mampu mempermudah proses registrasi atau pengambilan nomor antrian pasien yang dilakukan oleh pihak puskesmas. Karena proses ini secara online dan dilakukan melalui sistem berbasis web. Activity diagram berjalan. Berikut merupakan activity diagram berjalan. Ada activity diagram pendaftaran. Di sini contohnya. Petugas pendaftaran, username, password. Ini dijelasin. Yang kedua ada activity diagram pasien dengan apotek. Oke, selanjutnya Adep boleh dibacakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan spesifikasi dalam sistem berjalan dokumen yang dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi dalam mengelola sistem medical record antara lain. Next. Dokumen masukan sistem berjalan. Pertama ada registrasi data yang perlu diisi oleh pasien masuk. 2. Dialog diagnos data hasil penyakit yang dicek oleh dokter dan keluhan serta resep obat. 3. Data obat, resep obat yang diberikan oleh dokter. 4. Data jenis perawat jalan. Next. Puskes diagram halaman pendaftaran. Dan sini ada pilihan home, tampilan home, pilihan pendaftaran pasien, pilihan rawat jalan, pilihan logot, tampilan home, tampilan pendaftaran pasien, simpan data, tanggal rawat jalan. Next. Diagram halaman admin. Ini diagramnya. Contohnya login, home, editan tindakan, edit petugas, edit dokter. Admin, edit obat, lapor, logout. Next. Basis data, satu red entity relog diagram. Nah ini diagramnya ada obat, penjualan item, registrasi penjualan, dokter. Nah sini penaftaran tindakan pendaftaran, rawat jalan, tindakan pasien, dan rawat jalan. Next. Udah ya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Pendaftaran pasien merupakan tahapan awalan yang dikerjakan oleh seorang yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Proses ini menghasilkan nomor antrian yang nantinya diberikan kepada pasien untuk mengetahui urutan pemeriksaan pada sebuah klinik untuk tempat pemeriksaan kesehatan lainnya. Berdasarkan beberapa uraian dari permasalahan di atas, perlu dikembangkan sebuah metode pendaftaran pasien secara biometrik. Selain itu juga perlu digunakan teknologi web service dengan menggunakan spesifikasi protokol SOAP untuk membuat sistem terdistribusi, karena SOAWDSL
dirancang untuk menangani lingkungan komputasi terdistribusi dan merupakan standar yang berlaku untuk web service sehingga memiliki dukungan dan tools dari berbagai vendor serta memiliki sifat yang extensible yang memungkinkan dalam menggunakan banyak ekstensi. Saran, sistem pendaftaran pasien yang telah dibangun ini tentu tidaklah luput dari kesalahan dan kekurangan. Beberapa saran dapat pengembangan sistem yang lebih baik di kemudian hari. Di antaranya, sistem BIOS dikembangkan lagi dengan menggunakan plikode yang telah support dengan pemrograman PHP, sehingga sistem dapat lebih efektif dan efisien. Sistem perlu dikembangkan lagi dalam interface agar menjadi lebih menarik dan elegan. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk pengembangan sistem agar dapat menjadi sebuah sistem puskesmas yang utuh. Sistem dapat dikembangkan lagi dengan model berbasis web dalam hal mengatur perancangan sistem informasi pendaftaran pasien dengan baik. Ya, demikian saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, boleh bertanya di forum. Kami akhiri presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.